Saudara, kita sekarang belajar dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran. Nah, mari kita baca demikian tentang bejana pembasuan. Dalam Keluaran 30 ayat 17 mengatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya, turun-temurun." Saudara, ini sebuah perintah Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, khususnya Imam Harun dan anak-anaknya, keturunan dari suku bangsa Lewi, yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi imam di Israel dari 12 suku bangsa. Harus dari suku Lewi saja khusus, di mana seorang imam itu mempunyai pekerjaan kudus untuk memperantarai hubungan manusia dengan Tuhan di dalam upacara-upacara persembahan, korban bakaran, korban puji-pujian harum-haruman, korban keselamatan, korban dengan lembu dan domba yang dilakukan di kemah pertemuan. Pada saat itu belum ada bait suci yang dibangun pada zaman Salomo atau Soleman, tapi masih berupa kemah suci dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Dan bukan hanya perkemahannya, tapi juga ada peralatan-peralatan di dalamnya. Meja persembahan, ada tiang lampu, tiang dian, ada tempat pembasuhan, ada meja sajian, ada tirai, ada kelambu, ada pembatas, ada pelataran, dan lain sebagainya, yang semuanya dibahas dalam pasal-pasal sebelumnya. Dan juga imam itu dalam upacara harus memakai baju imam, baju kudus imam, dengan baju efod, dengan destar, dengan tutup dada, yang semuanya harus lengkap dengan persyaratan. Dari bahannya, ada yang dari kayu penaga, dari emas, dari tembaga. Nah, semuanya diuraikan secara rinci. Hingga pada saat ini kita membahas tentang bejana pembasuhan, di mana bejana pembasuhan ini untuk menyucikan diri imam-imam yang melayani upacara-upacara itu di dalam kemah pertemuan, di dalam kemah pertemuan dan mezbah persembahan bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini semuanya menunjukkan, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita betapa kudusnya Tuhan, dan tempat di mana pertemuan antara manusia dengan Tuhan itu menjadi kudus oleh karena hadirat Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan berfirman kepada manusia, yang khususnya adalah bangsa Israel pada saat itu, di mana dengan mereka ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, mereka itu harus membasuh tangan dan kaki mereka supaya jangan mati. Jadi kalau tidak membasuh tangan dan kaki ya mati. Dan mereka jadi ketetapan untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya itu sampai masanya berakhir. Sampai masanya berakhir, bukan tak terbatas, tak terhingga, tapi dalam kurun sampai masanya berakhir. Yaitu ketika perjanjian baru menggenapi semuanya itu dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi korban sesungguhnya untuk keselamatan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, demikian di dalam perjanjian lama ini banyak sekali simbol-simbol yang dilakukan untuk hubungan manusia dengan Tuhan semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Dan pada saat itu hukuman-hukuman dari setiap dosa atau pelanggaran sedikit saja dari hubungan imam dalam perlakuan di dalam persembahan, korban persembahan, dalam memimpin upacara untuk hubungan manusia dengan Tuhan di kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini pada saat bangsa Israel di perjalanan dari keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan sepanjang 40 tahun, atau ya sepanjang 40 tahun. Dan disitulah mereka mempunyai kemah pertemuan dengan persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Tuhan. Dan dengan kemah pertemuan ini mereka mengadakan upacara-upacara. Nah, ini dilakukan
selama masa mereka di padang gurun, di mana Tuhan menunjukkan banyak peristiwa kepada bangsa Israel, menunjukkan penyertaan Tuhan semenjak keluar dari tanah perbudakan Mesir. Nah, semuanya ini menjadi simbol bagi kita tentang kekudusan Tuhan, sehingga mereka tidak hanya melihat kekuasaan Tuhan, tapi juga betapa kudusnya Dia, dan hubungan kita dengan manusia, dengan Tuhan, dengan manusia itu bukanlah sesuatu hal yang main-main, bahwa kita diajar untuk menjaga kekudusan diri kita, dan bila ada satu pelanggaran dalam syarat itu sedikit pun, hukumannya pada saat itu adalah mati. Nah, ini banyak yang dipakai oleh orang-orang di dalam gereja-gereja pada saat ini, di dalam menyelenggarakan peraturan jemaat, peraturan gereja. Ada gereja-gereja tertentu yang melakukan secara kaku dan ketat dengan keras hukumannya bagi setiap pelanggaran sedikit saja. Itu dulu bahkan ada yang dipecat dari gereja, dulu ada yang mendapatkan sanksi dari gereja, tidak boleh melayani oleh karena melakukan sesuatu pelanggaran peraturan yang dianggap sangat penting. Nah, ini terserah kepada gereja masing-masing ya saudara-saudara ya, karena setiap gereja mempunyai tafsir sendiri atas firman Tuhan, dan ini tampaknya mengacu pada hukuman pada saat perjanjian lama, di mana termasuk dalam meja bejana pembasuhan untuk tangan dan kaki ini, bila tidak melakukan dengan ketat seperti aturannya di sini dikatakan tadi, hukumannya mati. Nah, tadi sudah dikatakan supaya mereka jangan mati. Nah, apakah memang demikian dengan kasih Kristus yang sudah menggenapi semua simbol di dalam hubungan perjanjian manusia dengan Tuhan itu? Sedikit saja aturan gereja diketati, maka umat-umatnya sedikit saja salah dalam aturan lantas dipecat, atau disuruh baptis ulang, atau di sanksi disiplin, tidak boleh melayani, berdoa, memimpin pujian, dan lain sebagainya. Tidak semuanya gereja demikian, ada gereja yang lebih menerapkan hukum kasih seperti Tuhan Yesus ketika menjumpai seorang perempuan yang melakukan perzinahan, mereka dikepung oleh para imam Yahudi. Pada saat itu mereka para imam Yahudi itu mau menghukum perempuan itu, merajam, melempari batu. Oleh karena itu ketatnya peraturan pada zaman perjanjian lama. Nah, Tuhan Yesus justru mendekati perempuan itu dan mengatakan kepada para imam, para orang Yahudi di sekelilingnya, mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa? Siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Lemparilah perempuan ini dengan batu. Ternyata tidak ada dari mereka yang melempari batu, dan mereka beringsut minggir, mundur dari pengepungan itu. Oleh karena ternyata mereka semuanya selalu berbuat dosa. Mereka selalu melakukan sesuatu yang kelihatannya di depan umum itu baik-baik saja, suci, tapi di belakang, di kegelapan mereka melakukan dosa. Dan ada tafsir yang mengatakan bahwa dengan perempuan itu pun mereka melakukan perzinahan di kegelapan. Nah, saudara-saudara, begitu ada gereja yang mendisiplin umatnya untuk melakukan suatu tindakan yang harus suci, mereka disiplin karena tidak melakukan. Misalnya ada gereja yang memberi peraturan ketat, jemaatnya merokok, dulu zaman saya masih kecil langsung dipecat. Tidak memelihara kesucian hari perbaktian, langsung disanksi, bahkan bisa dipecat. Zaman dulu demikian, sehingga lama-kelamaan jemaatnya habis oleh karena sedikit-sedikit didisiplin. Ada umat yang menikah dengan agama lain, diultimatum oleh pendetanya supaya tidak seorang pun dari jemaat itu menghadiri pernikahan umat yang menikah dengan agama lain itu. Nah, saudara, langsung saja tentu umat yang sudah didisiplin semacam itu, dia langsung mengambil keputusan keluar dari gereja itu, ya karena dengan disiplin semacam itu. Nah, dia akhirnya keluar dari gereja, dan bukan hanya keluar dari gereja, tapi keluar dari iman Kristen dan menuju ke iman yang lain. Akhirnya tidak hanya satu dia saja yang keluar, tetapi seluruh keluarganya, bahkan terakhir dengan ibunya juga semua. Jadi habislah keluarga itu dari gereja. Nah,
Demikian juga ada gereja umat yang lain juga mirip-mirip kasusnya, anaknya menikah dengan agama lain, lantas didisiplin. Bahkan menikah dengan gereja yang lain, didisiplin, harus baptis ulang. Ini saya tidak menyalahkan gereja-gereja yang demikian, tetapi itu adalah urusannya masing-masing untuk mempunyai penafsiran terhadap ayat-ayat Alkitab. Nah, kalau mereka mempunyai dasar menunjukkan di dalam perjanjian baru maupun mungkin memakai perjanjian lama juga, ya itu urusannya masing-masing. Itu adalah urusan iman peraturan gereja itu. Dan yang pasti adalah sebuah kenyataan sosial hal itu terjadi, dan solusi bagi umat yang didisiplin semacam itu bagaimana. Nah, ini adalah aturan organisasi. Aturan organisasi setiap anggota tentu mempunyai suatu posisi. Dia bergabung dalam satu organisasi ya, mengikuti aturan main organisasi itu. Terlepas dari penafsiran organisasi itu benar atau salah menurut Alkitab dalam penelaahan yang sesungguhnya, ya tentu kita dapat berpikir ini organisasi buatan manusia dengan motif untuk melayani Tuhan. Ketika mereka mendisiplin semua jemaatnya itu dengan peraturan yang demikian, tentu maksud mereka adalah mendisiplin kerohanian iman dari umatnya supaya memegang kesucian dan sungguh-sungguh di dalam perbaktian, sungguh-sungguh di dalam kehidupan suci. Dan memang setiap manusia itu tidak luput dari dosa, dan pengakuan dari dosa itu ya penting karena di hadapan Allah yang dibutuhkan adalah kerendah hatian. Namun bila mana umat itu tidak terima tentang hal itu, ya kita tidak bisa menyalahkan. Oleh karena ini pun adalah sebuah iman pribadi masing-masing dan tafsir terhadap Alkitab dengan keyakinannya yang mempunyai dasar pula di dalam ayat-ayat Alkitab yang lain, di mana dikatakan Tuhan itu kasih, Tuhan itu tidak pernah menghakimi lagi, tidak seperti zaman perjanjian lama sedikit-sedikit dihukum mati seperti di dalam kitab yang kita bahas pada saat ini, tetapi menunjukkan bagaimana Tuhan itu penuh dengan pengampunan, dan pengampunan itu mendidik dengan kasih, dengan lemah lembut dan tidak pernah menyakiti. Mungkin memukul, tapi memukulnya tidak sampai sebegitu, langsung dipermalukan di depan orang banyak, tetapi cukup dikatakan, perempuan, pergilah engkau dan jangan berbuat dosa lagi, dan tidak diapa-apakan oleh Tuhan. Nah, apakah tidak bisa demikian gereja yang mempunyai pendapat keras terhadap umatnya seperti itu? Nah, ya terserah. Nah, terserah gerejanya itu, terserah perempuannya, terserah umatnya yang diperlakukan demikian. Tetapi kalau misalnya umatnya itu langsung keluar dari gereja dan menuju iman lain yang tidak ada Yesus Kristusnya, nah itu. Ini juga terserah sebetulnya, karena ini hak asasi manusia untuk memilih demikian. Namun, apakah tidak ada jalan lain untuk pengenalan terhadap firman Tuhan? Bahwasanya Tuhan Yesus itu Maha Kasih, yang dia tidak pernah menghakimi umatnya sebegitunya. Dan dia mempunyai sebuah prinsip dalam perjanjian baru yang betul-betul memelihara umatnya. Salah ya salah, tetapi tidak perlu sedemikian ada hukuman sosial. Tidak perlu harus baptis ulang. Oleh karena baptisan itu cukup sekali. Apa gunanya surat baptisan bila harus mengikuti embel-embel keanggotaan, harus di sini, harus di situ. Nah, surat baptisan terus artinya apa? Kalau misalnya harus ditunjukkan penurutan hukum A, B, C, D, dan sebagainya, terus ada pelanggaran. Terus ada namanya pengampunan dalam Yesus Kristus. Nah, terus artinya pengampunan dalam Yesus Kristus itu apa? Kasih dalam Yesus Kristus itu apa? Bahwa Tuhan Yesus itu pada saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, pada saat itu Tuhan mengampuni kita, mengampuni dosa kita masa lalu, sekarang, dan akan datang. Dan apakah dengan pengulangan baptis itu akan menjamin bahwa orangnya suatu saat tidak jatuh dalam dosa lagi, lantas akan terus diminta untuk baptis ulang lagi? Nah, sampai kapan hal ini terjadi? Nah, kan begitu saudara-saudara logikanya, bahwa manusia di dalam baptis itu adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Dan pada saat itu, setiap dosa yang kita lakukan selanjutnya, itu ada pengampunan dari Yesus, dan cukup dengan baptis yang sekali itu dan pengampunan akan terus berlaku. Dan namun demikian kita tetap tidak berkutat dalam dosa. Sudah diampuni ya jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, makanya tidak ada jaminan kan kalau sudah dibaptis ulang dia tidak berdosa lagi. Kalau berdosa lagi, masa dibaptis ulang lagi? Nah, itu saudara-saudara. Nah, ini semuanya hanya tafsir yang berbeda terhadap firman Tuhan yang sama. Nah, yang bagi umat yang akhirnya memutuskan keluar dari gerejanya, alangkah baiknya harus dipikir ulang, dia tidak ke iman lain dari Kristus, karena kita adalah satu tubuh dengan kepala gereja Kristus, yang Tuhan adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Nah, dengan demikian perlu dipikir ulang,
dipahami lebih dalam lagi, belajar firman Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus, tanya kepada para ulama yang pintar, kepada para hamba Tuhan, baik itu pendeta atau romo atau pastor atau evangelis atau penatua yang lebih paham. Jangan buru-buru pindah keimanan agama yang tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini semua sudah disimbolkan kesuciannya di Keluaran dengan bejana pembasuhan tadi. Suci itu disucikan oleh darah Kristus, di situ satu-satunya. Nah, maka lebih baik dipikir ulang, walaupun itu hak asasi manusia, lebih baik jangan terburu-buru. Disimbolkan di sini itu adalah soal keselamatan, supaya jangan mati. Dalam hal penerapan aplikasi kita adalah jangan mati kekal. Dipikir ulang dengan ajaran yang sudah kita terima ini, yang sudah mendarah daging sejak kecil, supaya tidak terburu-buru dalam melangkah. Carilah kebenaran Kristus dimanapun, di mana ada gereja yang mengutamakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pribadi sebagai pemimpin gereja, pemimpin rohani, pemimpin kerajaan yang bertahta atas hidup kita. Itu lebih baik. Kalau bermasalah dengan gereja asal, oleh karena penerapan peraturan sidang, penerapan aturan Alkitab, penerapan tafsir Alkitab yang berbeda, lebih baik cari gereja lain yang mempunyai peraturan yang sesuai dengan hukum kasih di dalam perjanjian baru. Meskipun sama-sama Tuhan Yesusnya dan meskipun tujuannya sama untuk mendisiplin, tentu kita memperhatikan faktor-faktor yang lebih luas di dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan di dalam hubungan manusia dengan manusia.